kesimpulan dari keterangan Imam Ghazali, sekalipun itu kalau toh benar mereka dzurriyyah Rasul, andai kata betul ya, maka tidak menjamin keselamatan mereka di surganya Allah. Kita sering dengar mungkin ada yang mengatakan semua dzurriyyah Kanjeng Nabi itu dijamin surganya. Ada mubalik atau oknum yang mengatakan begitu. Seakan-akan dzurriyyah Nabi Ahlul Bait itu semuanya dijamin surga. Karena referensinya ayat itu, wa yutahhirukum ahlal baiti tathira. Sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa tafsir, termasuk dalam tafsir Ruhul Bayan, itu hanya ada 5 orang. Wakilah sitah, ada yang mengatakan 6. Yang dikategorikan Ahlul Bait itu ya Kanjeng Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain waktu masih kecil. Ini yang riwayat 1. Riwayat keduanya 6 orang sama khodimnya atau pelayannya. Namanya itu lupa lagi namanya. Tasariyah atau siapalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam pemirsa semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Simbah, tentunya pada channel Mbah Wiro Bismo. Sebagaimana yang dikatakan berulang kali dari para habaib, bahwasanya semua dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi itu disebut sebagai Ahlul Bait, dan semua Ahlul Bait dijamin akan masuk surga. Bahkan propagandanya dari para pahlawi atau para habaib, siapapun asal memuliakan Habib, dekat dengan Habib, selalu nurut sama Habib, membuat kebahagiaan Habib, dijamin akan masuk surga pula. Tidak usah melakukan ibadah segala macam, yang intinya itu cukup cinta kepada Habib, itu dijamin dengan masuk surga. Itu propagandanya ya. Nasab para habaib yang saat ini sedang dipertanyakan, meskipun mereka para habaib itu betul sebagai turunan Nabi, tetapi menurut Ustadz Aminullah menjelaskan bahwa Ahlul Bait itu bukan semua keturunan Nabi. Ahlul Bait yang dijamin surganya hanya tertentu, yang videonya nanti akan Simbah tampilkan di dalam video ini. Maka simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar panjenengan paham dan mengetahui sebenarnya siapa Ahlul Bait yang dijamin surga tersebut. Marilah kita simak videonya. Dan perlu diketahui, Ustadz Aminullah ini adalah murid daripada Abuya Gufron Al-Bantani. Inilah videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Di sini ada faqiyasus syaitani lil alawiyah, anna man ahabba insanan ahabba auladah. Wa anna allaha qad ahabba aba'akum fayuhibbukum fala tahtajuna ila ta'ah. Nah, ini doktrinnya hebat nih. Mereka sering mengatakan kalau cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada Hasan Husain, maka harus mencintai keturunannya, anak-anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu setelah mencintai mereka, gitu kan. Nah, kalau kita mencintai mereka sebagai dzurriyyah Bani Alawi, kata mereka, Allah akan mencintaimu bahkan fala tahtajuna ila ta'ah. Gak perlu kalian taat itu. Artinya kecintaan kepada mereka lebih utama dibandingkan ketaatannya. Nah, ini kan doktrin yang sangat luar biasa. Padahal wayansa al-maghruru anna Nuhan alaihi salam arada
ayastahiba waladah ma'ahu fis safinah. Banyak orang yang lupa sejarah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan punya anak yang namanya Kan'an. Namanya orang tua pasti ingin Kan'an ini selamat dari api neraka. Bahkan mengajak berulang-ulang kepada Kan'an untuk ikut perahu atau bahteranya Nabi Nuh. Tapi apa yang terjadi? Fakana minal mughriqin. Justru Kan'an malah tenggelam. Artinya kesimpulan dari keterangan Imam Ghazali, sekalipun itu kalau toh benar mereka duriyah Rasul, andai kata betul ya, maka tidak menjamin keselamatan mereka di surganya Allah. Kita pernah dulu tahun 2019 kalau nggak salah itu di Malang mengadakan seminar. Waktu itu yang dibahas tentang masalah Ahlul Bait. Ini berkaitan dengan Ahlul Bait. Kita sering dengar mungkin ada yang mengatakan semua duriyah Kanjeng Nabi itu dijamin surganya. Ada mubalik atau oknum yang mengatakan begitu. Seakan-akan duriyah Nabi Ahlul Bait itu semuanya dijamin surga. Karena referensinya ayat itu, wa yutahhirukum ahlal baiti tathira. Sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa tafsir, termasuk dalam tafsir Ruhul Bayan, itu hanya ada 5 orang. Wakilah sitah, ada yang mengatakan 6. Yang dikategorikan Ahlul Bait itu ya Kanjeng Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain waktu masih kecil. Ini yang riwayat 1. Riwayat keduanya 6 orang sama khodimnya atau pelayannya. Namanya itu lupa lagi namanya. Tasariyah atau siapalah. Ceritanya begini. Kanjeng Nabi itu kan perilaku Kanjeng Nabi kepada Hasan Husain. Ini kita cerita sejarah. Karena Kanjeng Nabi seorang Rasul, artinya selalu diberi ikhbar oleh Allah. Tahu nanti anak cucunya nanti matinya seperti apa. Bahkan beliau itu dalam riwayat hadis, kalau ketemu sama Hasan yang masih kecil umur setahun begitu, itu Kanjeng Nabi kalau ketemu pasti Hasan dicium bibirnya oleh Kanjeng Nabi. Kalau Sayyidina Husain adiknya yang dicium lehernya. Nah, kenapa Kanjeng Nabi melakukan hal itu? Karena Kanjeng Nabi tahu kelak Hasan ini akan terbunuh dengan racun. Sementara Husain nanti akan terbunuh dipenggal. Kanjeng Nabi itu melihat Maha tahu, artinya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu Kanjeng Nabi memanggil Fatimah sama Ali, dan itu fi hujrah, di kamarnya. Sayyidina Ali, Fatimah dipanggil di kamarnya. Kemudian Hasan Husain masuk ke kamar baginda Rasul yang masih kecil, didudukan di pangkuannya. Hasan di sebelah kanan, Husain di sebelah kiri. Beliau berdoa kepada Allah Kanjeng Nabi. Bahasanya beginilah, apapun yang terjadi itu adalah qudrat irodat engkau. Tapi jaminannya apa untuk ahlul baitku? Untuk keluargaku yang di rumah ini, gitu kata. Maka turun tuh ayat yang innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti tathira. Yang dibacakan tahlil itu pintar Pak Samsuri. Maka turun ayat itu sebagai nas bahwa ahlul bait yang pada waktu itu didoakan oleh Kanjeng Nabi itu yang dijamin surganya. Berarti siapa? Kanjeng Nabi, Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Lalu si pembantu itu bertanya, ya Rasul, lalu aku bagaimana? Apakah saya termasuk min ahli? Qala, Kanjeng Nabi menjawab, anta min ahli. Naam, engkau adalah keluargaku. Makanya di riwayat lain ada 6 orang yang dikategorikan ahlul bait yang memang dijamin surganya oleh Allah. Terlepas itu ya tidak termasuk. Makanya waktu itu dalam hadisnya itu cara menandainya sebagai ahlul bait Kanjeng Nabi itu dengan pakaiannya, jubahnya. Hasan Husain yang duduk di pangkuannya, Sayyidina Ali dan Fatimah itu ditutupi dengan jubahnya Kanjeng Nabi sebagai bukti ahlul baitnya di situ. Makanya ini kadang-kadang orang gagal paham. Semua duriyah Nabi dikatakan ahlul bait. Bahkan kalau kita lihat dalam Maulid Tiba, Pak ya, Pak Mujib sering menyampaikan, ahlul bait itu memang mereka itu hum amanun, arti selalu kalau benar dia ngaku ahlul bait harusnya memberi keamanan di muka bumi, bukan ngariweh-riweh lah bahasa Sundanya begitu. Itulah Pak Mujib ya. Monggo jenengan lanjutin dulu. Ini saya kira cukup pembahasan dari Imam Ghazali. Nah, dengan video tadi Simbah mengharapkan panjenengan semuanya menjadi paham siapakah ahlul bait yang sebenarnya dijamin surganya. Tentang polemik para Ba'alawi yang saat sekarang ini nasabnya dipertanyakan,
Meskipun nasabnya para Pahlawi itu tersambung dengan Kanjeng Nabi, alias memang betul kalau para Pahlawi itu zuriyah Nabi, itu pun tidak termasuk yang dijamin surga oleh Tuhan, oleh Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Aminul tadi, yang dijamin surga Ahlul Bait adalah pertama Kanjeng Nabi, yang kedua Ali, ketiga Fatimah, keempat Hasan, kelima Husain, dan satu lagi pembantunya. Jadi kalau propaganda dari para Pahlawi, para Habib yang sekarang ini bisa menjamin diri panjenengan asal dekat dengan mereka masuk surga, itu hanya omong kosong belaka, sekedar mendoktrin untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi omong kosong. Jadi para habaib itu hanya keluar-keluar demi untuk kepentingannya. Jadi sekali lagi, video tadi bisa membuka mata kita, hati kita, siapakah sebenarnya Ahlul Bait yang benar dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah tahu tentang hal ini, meskipun para Habib seandainya betul zuriyah Nabi, ya tadi dijelaskan tidak dijamin surganya. Karena apa? Karena yang dijelaskan hanya 5 orang tadi, 1 tambah dari 6, yaitu pembantu tadi. Pertama Kanjeng Nabi, kedua Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan pembantunya. Panteng terus channel Mbah Wiro Bismo, karena kami akan menyajikan hal-hal kebenaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.